Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Sekarang kita memasuki halaman 109 mengenai kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Yang pertama, kisah Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Luqman Al-Hakim terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya yang sangat baik dan bermanfaat untuk diteladani oleh semua umat muslim. Dalam sebuah riwayat diceritakan seperti berikut. Pada suatu hari Luqman Al-Hakim bepergian bersama anaknya. Mereka membawa keledai untuk kendaraannya. Mula-mula Luqman Al-Hakim yang naik keledai itu dan anaknya berada di belakangnya sambil berjalan kaki. Ketika orang melihat peristiwa tersebut, mereka akan mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim tidak mempunyai rasa belas kasihan dengan membiarkan anaknya berjalan kaki sedangkan beliau naik keledai. Mendengar omongan orang tersebut, Luqman Al-Hakim lantas turun dan gantian anaknya yang naik keledai. Ketika ada orang yang melihat peristiwa tersebut, mereka juga mengatakan bahwa anak Luqman Al-Hakim tidak tahu sopan santun. Mengapa? Karena membiarkan orang tuanya berjalan kaki sedangkan anaknya naik keledai. Mendengar kata-kata tersebut, Luqman Al-Hakim lantas naik ke atas punggung keledai bersama anaknya. Peristiwa itu juga membuat orang mengatakan bahwa mereka berdua, Luqman dan anaknya, telah menyiksa sebuah keledai dengan menaikinya berdua. Mendengar kata-kata orang tersebut, akhirnya mereka berdua turun dari atas keledai dan menuntunnya bersama. Melihat peristiwa tersebut, ternyata orang-orang juga masih membicarakan mereka. Mereka berdua dikatakan bodoh dengan membiarkan keledai itu jalan tanpa muatan sedangkan mereka berjalan kaki. Setelah mereka berdua sampai rumah, Luqman Al-Hakim langsung menasihati anaknya tentang peristiwa yang dialaminya di jalan bersama anaknya itu. Luqman berkata kepada anaknya, sesungguhnya semua orang tidak akan terlepas dari pembicaraan orang yang lain. Dan untuk mengambil keputusan, kita harus kembali kepada Allah. Dan hanya kebenaran yang harus dijadikan pertimbangan dalam tiap-tiap sesuatu. Selain itu, Luqman Al-Hakim juga berpesan kepada anaknya agar rajin mencari rezeki yang halal, agar anaknya tidak menjadi orang yang fakir dan miskin. Karena orang fakir itu akan mudah terkena 3 perkara. Apa? Yaitu tipisnya keimanan seseorang, lemah akal sehingga mudah tertipu dan diperdaya orang, serta hilangnya kemuliaan hati atau kepribadian. Yang kedua, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran.
Nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya sangat baik dan bermanfaat. Bukan saja bagi anak Luqman Al-Hakim sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya tertuang di dalam Al-Quran surah Luqman. Di antara nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyekutukan Allah termasuk dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Yang kedua, nasihatnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Karena kedua orang tua merupakan orang yang paling berjasa, terutama ibu. Ibu telah mengandung selama 9 bulan dan telah menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an shkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Yang ketiga, nasihatnya sadar akan pengawasan Allah. Kamu harus selalu menjaga perbuatan kamu, karena semua yang dikerjakan, baik atau buruk, sebesar apapun akan selalu diawasi dan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Quran surah Luqman ayat 16. Yang keempat, nasihatnya adalah mendirikan sholat, karena sholat merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kelima, nasihatnya adalah berbuat kebajikan, menjauhi kemungkaran, dan sabar menghadapi cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan surah Luqman ayat 17. Yang keenam adalah nasihatnya menjauhi sikap sombong. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya,
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 18 sampai 19. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Oleh karenanya, anak-anakku kelas 5 mengerjakan latihan uji diri 3 yang terdapat pada halaman 113. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.